Oke. Halo Mas Erwin. Halo Mas Kebom, apa Selamat kabar? malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gimana, Mas? sehat nih? Alhamdulillah sehat. Mas Sehat Kebom Pak. gimana? Alhamdulillah sehat juga. Cuman kemarin habis renang. Nah ini Senang. agak-agak flu nih. Waduh, udah boleh renang emangnya di sana, di Jogja? Gimana? Udah boleh renang? Sudah. Udah kemarin kan jadi Oh, istri itu minta liburan kan. Nah terus hmm. gimana kalau liburan di sini aja lah, nginep di hotel sini aja. Ya udah aku ajakin ke hotel sini kan, terus ada kolam renangnya dibuka. Tapi di sini udah Oh, mulai ini sih Mas, udah mulai rame sih. Di sana gimana? udah rame. Yang penting jaga kondisi dari dalam aja kali ya, vitamin atau Iya. apa gitu ya. Di sana Karena gimana kan Mas? Masih ini ya, di sini PSBB ya? masih dijaga sih, masih ada beberapa tempat yang ditutup sih, yang diawasi sama tugas ini Pol PP itu masih. Mas Erwin di itu ya, di Tangerang ya? Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan, Mas. Tangerang Selatan. Oh iya iya, banyak ya di sana ya. Ini ya, Banyak. kasusnya ya. Iya, agak ngeri juga makanya. Enak ya udah bisa berenang ya, udah bisa main ya. Udah, aku kemarin Ada kaget. Aku kaget juga Mas uh, di Jogja Bay itu kan. Aku dan udah di situ tuh ada soto langgananku di depannya itu. uh, Nah, aku pas ke sana kaget, udah buka ternyata. udah buka. Iya. Iya. Di Malioboro rame banget Mas ini. Rame. Pol. Iya, benar. Iya. Aman, yang penting ini ya, yang penting jaga jarak ya, takutnya ya namanya Bener. walaupun kita mikirnya aman tapi ternyata ada nggak Iya, kelihatan bener. namanya, kalau nggak kelihatan. Iya. Gimana selama selama pandemi ini? Jadi kerja di rumah aja ya, Mas ya? Iya, saya emang work from home sejak dulu. Sejak dulu. Sejak Sejak tahun kapan itu, 2000. Mas? Sejak tahun 2000, fixnya ya sejak tahun 2015. Wih, lama juga ya. Akhir tahun 2014, akhir tahun 2014. 14, tahun Akhir tahun 2014. Akhir tahun ya. 2014. Akhir tahun, ya, akhir tahun Berarti iya. hampir udah 5 tahunan ya. 5 tahunan 2020. Iya, 5 tahun lebih dikit ya. Sekitar itu ya. Enggak ya, sebelum belum berakhir ya. 5 tahunan ya, 5 tahun. Iya, 5 tahun jalan ya. 5 tahun ya. Sebelumnya di apa, Mas? Di bidang apa? Emang di desain atau? Saya dari awal emang saya tuh di desain, Mas. Jadi kan saya kan emang alhamdulillah keluarga dari beberapa anggota keluarga memang ada yang orang desain. Papa saya Oke. orang desain dan beberapa om, ada 2 om ya, 2 om juga orang desain. Nah karena mereka saya sering lihat mereka kerja di rumah gitu kan. Maksudnya mereka belum online dulu kan, masih di zamannya Mhm. belum online ya. Masih suka bawa pulang kerjaan, kok saya tertarik gitu ya, kok kerjanya kok menyenangkan gitu kan. Akhirnya saya tertarik, kuliah pun ngambil desain. Oh Akhirnya gitu. karena kuliah ngambil desain, omku ngelihat, oh kok sejalan nih sama yang dibutuhkan di kantornya gitu kan. Jadi saya Hmm. ikut om dulu awalnya gitu. Oh, itu Om memang desain grafis Mas atau desain apa? Dia desain packaging design. Oh, packaging Di design. salah satu advertising agency yang lumayan punya nama tapi di zamannya ya. Sekarang mungkin Oh, udah oh, termakan oleh waktu juga ini kan, udah banyak beralih ke online ya. Saya mhm. juga nggak tahu tuh sekarang advertising yang konvensional apakah masih aman atau terkikis dengan adanya freelancer online seperti Mas Yoko dan kita itu. Iya. Saya juga nggak tahu tuh karena mereka juga uh, apa resign-nya sebelum ada kabar kalau perusahaannya kolaps atau apa gitu. Oh gitu. Karena melihat Oh, saya online, akhirnya mereka tertarik juga, akhirnya mereka pensiun juga, pensiun dini di untuk sini ya. ikutan gitu, ngeliat potensi online Iya. Tapi gitu biasanya Mas. sih kalau kalau agensinya sih enggak, Mas. Tapi nggak tahu ya Enggak kalau ya? yang advertisingnya. Agensinya biasanya enggak. Mantap. Karena sering banget nih dapat klien tuh malah dari agensinya. Jadi agensi ini pitching ke klien dan dia dapat Hmm. project dilempar kita ke freelancer. Oh iya, Iya karena nggak sih? karena ini ya, karena kekurangan personil biasanya, Iya. atau kurang alternatif desain gitu ya. Iya. Heeh. Itu ngalamin juga sih yang dari Fiverr juga kadang begitu. Begitu saya ngelihat Hmm. ternyata dia juga perusahaan percetakan atau apa gitu kan, mungkin biar nggak nyewa desainer atau apa, jadi hire Bener. kita sebagai So, freelancer di Fiverr. soalnya kadang kan mereka butuh desain tuh cuman beberapa kali aja. Jadi kalau mereka Hmm. hire desainer yang bulanan mungkin rugi kali ya. Jadi mereka butuh jasa para freelancer nih gitu. Iya. Iya, Hmm. maksudnya belum tentu berkontinu gitu ya ininya Iya ya, project-nya bener. gitu ya. Heeh. Hmm. Oh berarti dari orang tua tuh juga desain juga mas? Sama desain packaging Iya, juga?
Kalau papa dulu ini Heeh. apa, desainer cover kaset zaman dulu kan Heeh. awalnya gitu, desain Iya. cover kaset, terus ada kenal sama salah satu perusahaan advertising, direkrutlah, gitu kan, direkrutlah. Lumayan lah perusahaan itu berdiri sekitar 30 tahun lah dari pas pas apa, aku lahir 30 tahun masih bisa 30 tahun. Pokoknya, pas bener-bener tutupnya itu pas di ulang tahun ke-30 di perusahaan itu. Ah, gitu. Bertepatan Heeh. pas saya apa, bertepatan pas beberapa waktu setelah saya resign dari kantor juga. Oh gitu. Berarti dulu Mhm, Mas Erwin sempat kerja di kantor juga ya? di kantor juga di Di kantor juga, di perusahaan advertising juga, tapi lebih ke advertising ini juga? sih, lebih advertising dan branding sih. Jadi main Oke. packaging juga, main logo juga, dan, akhirnya begitu salah satu teman ngenalin Microstock gara-garanya Oh. Oh berarti ngenalin dari Microstock. kenal Hmm? Microstock dulu ya? Kenal Microsoft dulu awalnya justru tahun 2010 Mas, tahun 2010. Jadi dikenalin sama dia, Microsoft pada saat itu namanya Fotolia, belum Yes. Sekarang Ya, Adobe Stock. dulu Dulu foto Lia. Fotolia, nah dulu Fotolia, dulu dia awalnya dulu dia cerita, "Mas, kenapa nggak nyoba kirim ilustrasi yang nggak kepake di Fotolia?" Gitu kan. Hmm. Dia sebelum nunjukin screenshot income-nya lah, sekitar dulu dia dapat dari Fotolia aja ya, dapat sekitar $500 gitu ya. Di tahun Dan aku 2010 ya? 2010, mungkin lagi pas Hmm. lagi ini ya, lagi booming-boomingnya Microsoft kali ya. Iya. Hmm. Sayangnya pada saat itu aku ini Mas, nganggap sepele Mas, nganggap sepele, aku pikir kayak 99 Design nih, kadang dapat kadang enggak gitu kan. Saya pikir dia Benar-benar. juga nggak pikir Microsoft itu apa gitu kan. Saya pikir kirim gambar terus diseleksi, menang kayak kontes gitu kan. Tapi lama-kelamaan kok dia setiap pulang kerja kan, kita lagi ngobrol di pulang dulu ya, mau nyetok gitu kan. Pulang dulu mau nyetok, Hmm. nyetok apa gitu kan. Kok kok gencar banget gitu kan. Terus nggak lama kok di orang kayaknya progresnya peningkatannya cepet gitu kan, mulai dari kayak handphonenya baru dan sampai sampai mobilnya pun baru gitu kan. Saya kan penasaran, dibilang saya sempat nyindir gitu, sempat 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 mikir, ini selain ini kerja apa lagi Mas? Sempat saya nanya gitu kan. Kerja Iya. apa? Kan kerja pulang gitu kan. Paling nyetok di rumah gitu kan. Nyetok apa sih? Nyetok apa, dia nunjukin ini. Dulu ada aplikasi namanya Microsoft Earn. Microsoft Earn itu kumpulan earning semua Microsoft yang diikutin sama Uh, dia gitu. ada itu Mas. Iya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Dulu waktu Hmm. pertama kali Android keluar ada Microsoft kan, jadi tinggal login aja Microsoft yang kita ikuti gitu. Entar ditotalin sama dia bulannya dapat berapa gitu kan. Aku langsung kaget, yang tadi aku lihat $500, begitu saya lihat sekitar 2000-an, Wih. $2000. Saya pikir ini kumpulan selama lifetime Mas. Enggak, ini bulan ini gitu. Bulan ini Wow. saya nanya saya nanya itu di awal bulan, di sekitar bulan ke sekitar bulan ke sekitar minggu ke awal minggu lah, awal minggu pertama atau minggu minggu kedua, kok kok bisa sih Mas ini? Iya, diceritain lah potensinya gimana, yang dijual itu bukan copyright-nya, dia bilang, jadi kita bisa dapat multiple download karena kayak software, jadi orang hanya bisa pakai lisensinya aja gitu, kata dia gitu kan. Oh gitu ya. Tapi saya lihat sih memang desainnya sih memang bagus gitu. Oh Mungkin iya. kalau Mas main ke Microsoft Indonesia Raya di grup Facebook, Iya. ada orangnya. Ada ya. Inisialnya R. Jangan-jangan Inisialnya R. admin ya nih Mas? Enggak, bukan Enggak. admin. Dia ini kalau nggak salah perempuan kalau nggak salah kalau itu. Oh perempuan. Fotografer kalau nggak salah adminnya. Oh. Berarti emang udah Pokoknya udah lama dia main ya Mas ya? iya, dia yang jelas kayak saya mulai dari 2010, berarti dia dari sebelum 2010 dia. Iya. Tapi dia memang aktif ngontes. Oh, tes Mhm. awalnya ya. Iya, dia Padahal ngontes. Makanya pas dia ngasih unjuk saya Microsoft, saya mikirnya ini enggak, saya nganggap sepele gitu, $500 kalau nggak terus-terusan sama aja itu kan kayak kayak uang kaget gitu kan. iya. Tapi begitu dibilang ini rutin gitu kan, saya tertarik deh Hmm. jadi Soalnya kalau di awalnya Microstock Microsoft itu kita kayak punya aset ya Mas ya. Kita betul upload dia punya aset. file di situ, begitu ada yang Iya, download tiap bulan kita dapat pemasukan terus ya. iya betul. Selama selama kan karena kan copyright-nya tetap milik kita ya, kecuali kita jual Heeh. eksklusif atau yang sifatnya beli putus kayak di logo ground ya, Heeh, atau iya. eksklusif di Dreamstamp tuh ada tuh yang
beli putus. Jadi kita nggak boleh nyebar di mana-mana, sekali bayarnya gede gitu. Betul. Tapi dengan yang murah saja pun, yang continue pun itu lumayan ya, Iya. berkali efeknya. Kadang karena buat yang baru ngerti, biasanya ngeremehinnya itunya Mas, earningnya. Murah, Sekali download tuh cuman murahnya. kecil. Jujur dulu Murahnya. pas pertama kali tahu microstock, aku juga kayak buset ngapain gitu kan. Ya, sama, 0 koma gitu. Apalagi itu kan 0,25 ya. Iya. 0,25 satu stok ya. Iya. 0,25 sekali 2.500 gitu. Nah, sekarang kalau yang enggak sekarang malah turun ya, 0,1 ya. Turun ya. Itu kalau yang enggak tahu lebih ngeremehin lagi. Udah capek-capek gitu desain. Iya kan? 0,1 buat beli apa? Buat beli kerupuk. Tapi benar kalau saya lihat nih Mas ya, dengan diturunin harganya itu berarti kan klien juga murah kan. Iya. Otomatis sebenarnya harusnya trafficnya jadi lebih bagus kok. Gitu. Karena saya lihat juga yang downloadnya pun juga beragam, nggak cuma 0,1 akhirnya. Ada yang 0, sekian, nah itu berjenjang. Jika di tahun ini dapat berapa, naik gitu kan. Naik berapa, tapi ntar yang bikin panik itu akhir tahun di reset lagi dari awal gitu. Iya, benar. Doang sih, tapi yang lain masih aman. Masih aman ya. Masih. Kalau aku kan main juga nih Mas ya nggak terlalu kenceng, maksudnya porsinya tuh nggak terlalu banyak di microstock, cuman ada main. Nah kalau dari yang tak mainin itu trafficnya yang paling gede Shutterstock. Kalau Mas Erwin gimana? Kalau saya Shutterstock dari awal. Sama ya, Shutterstock ya. Nah tadi awal saya pikir Fotolia kan, Fotolia karena kan dulu saya belum punya paspor. Dulu Shutterstock itu kalau nggak salah syaratnya paspor Mas. Iya benar. Saya masih ngalamin itu. Jadi saya main Fotolia itu udah cukup. Saya pikir udah cukup gede nih, misalkan dapat ya nggak gede-gede amat sih, mungkin buat tambahan pada masa itu menyenangkan gitu kan. Tapi begitu pas saya niatin bikin paspor dan segala macam, sampai istri saya minta tolong bikin paspor modal. Saya kan kerja ya, ini masih ngantor Mas. Masih ngantor ya. Iya masih. Saya bilang belum bikin paspor, gimana caranya? Ya ntar kalau giliran aku dipanggil suruh foto baru aku pulang gitu kan. Akhirnya gitu kita bikin. Begitu dibikin, wah kayak senang banget gitu, kayak punya modal nih gitu kan. Ikutlah daftar ya. Baru daftar loh itu. Baru daftar. Seleksi 10 dulu ya. Iya. 10. Iya, 10. Udah bikin paspornya susah, seleksi 10, aduh keterima nggak nih gitu ya. Dan keterima trafficnya lebih cepat dari Fotolia ternyata. Fotolia ya. Ngagetin gitu langsung. Dan itu nggak tahu apakah waktu dulu itu user baru tuh emang diangkat atau gimana ya, pokoknya gede banget deh gitu. Iya. Sampai saya pun kaget, cuma baru upload sekitar 10 aja dari yang download. Ditambah lagi makin gede lagi. Jadi saya makin yang pemain baru tuh makin terpacu gitu. Iya benar-benar. Tapi nggak tahu nih yang member baru sekarang apakah begitu ya? Sebenarnya iya ya, kayaknya nggak berubah selama trafficnya masih bagus ya. Iya, soalnya marketingnya kenceng si Shutterstock itu kayak ya. Sering banget itu lihat iklannya dia. Iya. Seandainya vektor menurun, kan sekarang lagi musimnya video ya, mungkin. Benar. Kalau emang bagi kita nih yang ngerasa vektornya dia turun nih, kita harus belajar video juga kayaknya gitu, video minimal animasi gitu ya. Mungkin bisa ningkatin juga seperti dulu lagi, tergantung trennya juga ya. Kalau sekarang berarti microstocknya main semua nih Mas di market, banyak market juga nih. Kecuali Freepik, saya belum pernah keterima Freepik. Saya main di 7. Pertama nggak tahu, ketat sekali ya. Saya udah bikin kalau bagus sih subjektif ya, maksudnya mungkin bagi saya bagus, bagi mereka enggak, atau mungkin ada teknikal yang bagi mereka terlalu banyak atau apa gitu. Padahal saya udah bikin berseris, bukan berseris, udah bikin paketan kayak orang jual di Graphic River gitu kan. Graphic River paketan gitu ya, maksudnya satu halaman bisa banyak item gitu ya. Seperti itu masih ditolak juga gitu kan. Apa dari segi warnanya, dibilangnya sih katanya terlalu banyak yang sama gitu katanya. Oh gitu. Dan ada memenuhi kriteria katanya untuk Freepik. Saya ngajuin berkali-kali Mas, sampai sekarang belum keterima. belum ini ya. Iya, aku emang ngalamin ini juga sih Mas, kayak dia lebih ketat daripada marketplace di microstock lain ya. Iya. Cuman itu cuman yang aku lihat dari share-nya dari kontributor Freepik gede-gede juga ya. Iya, gede-gede. Gede-gede ya. Itu kayaknya dia kan ada yang fitur gratis ya. Ada fitur, ada yang orang download gratis gitu kan. Oh iya.
Nah, mungkin dia juga kerja sama Google AdSense gitu ya, atau gimana kali ya. Jadi walaupun gratis pun kok tetap kontributornya tetap gede gitu. Saya bingung kontributornya juga dapat Dari gede free gitu. pick-nya kan ya, yang ngasih maksudnya ya? Iya, kayaknya free pick-nya Walaupun kerjasama dengan AdSense, akhirnya dia ya. juga gede, karena di gratisan kan dia traffic-nya naik tuh. Akhirnya kontributornya juga walaupun di download gratis juga tetap dibayar sama dia gitu ya mungkin ya. Dapat persenan lah ya. Iya, kayaknya seperti itu deh. Walaupun ada yang premiumnya juga. Iya. Ada yang premium. Kalau yang gratis kan terbatas ya. Yang premium lebih bebas downloadnya. Cuman emang trafficnya gede sih free pick itu. Iya, free pick. Nah, Mas Herwin ini berarti dulu kerja di advertising itu lumayan lama ya? Berapa tahun itu, Mas? Dari tahun 2007 sambil kuliah 8 tahun lah. 8 tahun. 2007 keluar hampir 2015. Berarti 8 ya? 8 tahun kalau nggak salah ya? Iya, kalau saya nggak salah gitu. Lumayan lama. Itu udah lama banget sih Mas, 8 tahun kerja dan akhirnya berani mutusin buat resign ya. Itu galau nggak sih Mas sebelum resign? Kenapa? Galau nggak sih sebelum resign gitu, kayak mikir-mikir bisa hidup nggak sih dari gini gitu? Saya sih nggak galau, tapi istri yang galau. Oh gitu. Istri yang takut. Kalau saya sih pede gitu kan, saya yakin karena saya ngelihat orang ada yang bisa gitu kan. Dan saya juga nggak berpikir pendek, saya juga udah menghitung gitu. Saya dari freelance dapat segini, dari kantor dapat segini. Kalau saya keluar, insya Allah gitu kan, insya Allah bisa. Saya udah jelasin gitu. Dan kalau seandainya kurang pun, kan saya udah tahu nih Microsoft menghasilkan gitu kan. Berarti saya bisa dong nyari-nyari yang lain gitu, misalnya kayak ngeblog atau bikin afiliasi atau apa gitu kan. Betul. Karena kan orang kan yang namanya orang kalau udah ngerasain dapat penghasilan gitu kan, jadi makin yakin kalau ini bukan penipuan, proses internet marketing itu bisnis di internet itu bukan penipuan, gitu, ada real gitu, ada hasilnya. Karena akhirnya dari Microsoft itu kan saya juga belajar blog, belajar segala macam, bahkan belajar AdSense juga walaupun nggak keterima untuk AdSense yang blog ya. Yang blog ya. Belum, tapi yang YouTube keterima alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Oh, yang YouTube udah ada berarti ya Mas ya? Yang YouTube udah ada AdSense-nya. Yang blog nggak keterima padahal udah dikemas original mungkin nggak tahu apa penyebab. Oh gitu. Berarti dulu waktu memutuskan resign itu sudah ada penghasilan dari Microstock-nya? Dari Microstock dan Fiverr di awal-awal keluarnya Fiverr. Oh gitu ya. Ada dua berarti ya sumber pemasukannya ya? Sumber penghasilan tambahannya satu Microstock dan Fiverr pada saat itu modal untuk berani resign ya. Resign ya. Gitu. Soalnya banyak nih teman-teman yang tanya aku juga, mungkin Mas Herwin tanya ke Mas Herwin juga, kalau misalkan resign gimana? Jadi misalkan dia cerita nih, bulan ini udah kewalahan, terus kepikiran buat resign. Nah aku tuh jawabnya selalu jangan keburu-buru dulu Mas, usahakan pendapatannya bisa stabil dulu tiap bulan, atau bahkan lebih amannya kalau penghasilan itu sudah stabil dan melebihi gaji bulanan kamu gitu. Aku selalu saranin kayak gitu. Soalnya dulu waktu aku resign juga, itu karena pendapatan dari nge-freelance itu udah mulai lebih besar nih. Bahkan kadang 2 kali lipatnya dari gaji kerja aku. Jadi akhirnya aku save dulu nih uang buat 6 bulan ke depan. Akhirnya udah kesimpan, habis itu baru memutuskan buat resign. Kalau Mas Herwin gitu juga nggak itu dulu? Kalau aku perhitungannya gimana Mas? Malah nggak pakai nabung Mas. Nggak pakai nabung ya? Mungkin karena aku nggak ngurusin keuangan keluarga ya. Jadi kalau aku biar istri yang ngatur gue ngurus biaya anak atau apa. Tapi aku ngitungnya dari yang aku dapat itu sekitar dulu ya pada zamannya ya waktu masih Microsoft waktu Fiverr baru keluar ya. Itu sempat 3 kalinya gaji kantor. Wih, gede itu Mas. 3 kali gaji kantor. Tapi istri tetap nggak pede gitu. Karena namanya pada saat itu juga online masih ini ya. Masih transisi ya, masih belum orang masih baru-barunya ya. Yakin ya. Kalau di luar negeri mungkin ya, tapi kalau di Indonesia orang masih menganggap sebelah mata jadi kayaknya nggak selamanya. Kayak saya waktu ngelihat teman saya ikut Microsoft gitu kan. Nah betul. Saya mikirnya nggak rutin nih walaupun gede gitu kan. Akhirnya saya bujuk dia. Ini udah ada buktinya penghasilan, kalau emang dari sini kurang nanti ada banyak super income online yang lain insya Allah gitu ya. Namanya ini kan lebih luas ya, maksudnya kesempatan lebih luas, ada mereka jualan sendiri gitu ya, nggak tergantung sama kantor gitu, insya Allah lebih luas bisa mencarinya gitu kan. Akhirnya pada saat itu
dia yakin juga ngizinin saya untuk resign, ngajarin untuk resign. Keluarga nanya kan, papa nanya segala macam. Awalnya juga dipikirnya saya kekurangan atau apa, tapi lama-lama begitu ketika mereka ngelihat, mereka pun ikut. Itu. Malah ikut dia ya. ikut Fiverr. Awalnya ikut Fiverr. Om yang tadinya satu kantor sama saya yang ngerekrut saya. Oh ya. Nah, dia kan kayak khawatir gitu kan. Kamu masih muda kok, ini keluar kesempatan masih bukannya kesempatan masih terbuka lebar gitu, mumpung masih muda ngapain buru-buru keluar. Justru mumpung aku masih muda, aku mikirin supaya bisa belajar di luar lingkup ada yang ngatur gitu, bisa bikin waktu sendiri gitu. Mumpung masih muda, masih seger, masih bisa belajar yang di buah kaki sendiri dulu gitu. Jadi tergantung sama perusahaan. Kan juga kita juga nggak pengen lama-lama sampai tua di kantor gitu kan. Benar. Tapi bukan berarti saya ini ya, yang ngantor tetap harus ngantor sama masih nyaman gitu ya. Jangan buru-buru keluar gitu. Iya. Tapi cita-cita keluar memang harus ada gitu. Iya. Iya, aku juga kayak gitu pemikirannya Mas. Ya, kerja di kantoran tuh nggak selamanya buruk gitu. Maksudnya ada tipe orang yang emang lebih nyaman buat kerja di kantor gitu. Iya, tapi itu juga yang jangan sampai. Bener. Tapi ya gimana Mas? Maaf. Tapi untuk orang yang nggak nyaman kerja di kantor, ini loh ada jalannya gitu. Di jalan online ini bisa jadi freelancer atau nyetok di microstock dan itu benar-benar menghasilkan. Jadi kayak benar-benar. Yang kita khawatirkan kan begitu melihat orang earningnya gede di microstock gitu kan, jadi buru-buru pengen resign. Nah itu. Gitu kan? Yang takut kayak itu yang kita khawatirkan gitu kan. Akhirnya begitu di bawah estimasi dia, income-nya dia kecewa dan kapok, dipikirnya Microsoft ini nggak profitable gitu, nggak bisa menyokong hidup seorang desainer gitu kan. Benar. Soalnya sering kali Mas yang kayak gitu tuh baru nyoba Microsoft selama mungkin beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia nggak belum kelihatan ya. Belum kelihatan gitu, belum kelihatan hasilnya. Sama di freelance di Microsoft juga sama, 2 bulan 3 bulan pertama itu nggak ada hasilnya, nggak kelihatan gitu. Iya. Jadi walaupun pada saat itu traffic lagi dikenceng-kencengin ya, tapi juga maksudnya buat setara untuk gaji kantor nggak semuanya orang seperti itu gitu kan. Yes, benar, ada yang masih di bawahnya gitu kan. Nah itu Mas ngomong-ngomong soal waktu tadi, Mas Erwin butuh waktu berapa lama itu sampai bisa menghasilkan di dunia online lah. Kalau Mas Erwin kan main microstock ya, sampai di microstock dulu lah. Itu butuh waktu berapa lama Mas? Saya benar-benar stabil itu nggak kayaknya mungkin pas dulu masih trafficnya kenceng ya. 3 bulan itu sekitar udah dapat, mungkin saya juga lagi senang-senangnya dapat 3.000 aset ya, 3.000 item, dan itu sudah lumayan stabil ya. Stabil itu masih belum masih satu stok ya, masih satu stok dan Fotolia masih 2 baru 2 microstock. Itu sebentar Mas, aku potong, maaf ya. 3 bulan dapat 3.000 aset. 3.000 aset karena lagi senang-senangnya lihat temenku. Jadi ya. Tapi sekarang udah nggak bisa. Karena udah nggak kuat. Berarti itu kan 1 bulan 1.000 aset ya? Iya. Dulu aku hitungannya. Gimana? Mungkin serial. Jadi kayak dibikin aktivitas satu karakter, dibikin berbagai aktivitas. Tapi enggak tipsnya. Tapi acceptable similar ya, kan ada yang similar yang dilarang kan. Iya. Ini yang acceptable similar. Jadi yang similar tapi komposisinya beda, aktivitasnya beda gitu. Jadi enggak cuma ganti baju, enggak. Aktivitasnya dia megang, misalnya satu karakter sedang menggambarkan bisnis online, yang satu sedang menggambarkan medical gitu. Tapi karakternya satu gitu. Itu kan bisa kalau lepas-lepasan ini kan bisa diatur ya. Nah, benar. Ya. Iya. Gitu. Itu tipsnya bener sih teman-teman. Emang kayak gitu. Iya, dan itu diterima. Yang nggak diterima itu kan cuma ganti kulit, ganti ini, kacamata doang. Itu yang ditolak, yang di ban ya, resiko di ban. Berarti tapi kalau yang berarti Mas Erwin tuh lebih ke ilustrasi ya Mas ya? Lebih ke ilustrasi saya. Ilustrasi ya. Karena saya puas dengan masa kecil dan senang buku anak-anak, senang baca komik gitu ya. Iya. Ilustrasi. Nah itu kalau pengen cepet emang salah satu yang ngebus ya banyakin aset di awal ya. Kalau masih di bawah 1.000 tuh aku kira belum kelihatan hasilnya ya. Banyak yang ngeluh, yang suka japri, saya udah 10 gambar kok belum dapat, ya masih jauh gitu, masih terlalu jauh gitu. Iya.
Karena kan 10 itu kan 10 di antara ribuan aset orang lain kan seperti terpuruk gitu. Mungkin jutaan udah kali ya aset di kecuali benar-benar unik mungkin atau ngambil momen yang pas kayak misalkan lagi momen tahun baru atau lebaran gitu kan pasti kan keangkat tuh ya. Itu pun juga masih kuruk juga sama yang udah lama gitu. Oke. 3 bulan 2000. Nah, sekarang nggak tahu masih kuat apa enggak. Asli itu emang kalau aku ngerasa juga di bawah 1000 tuh masih belum kelihatan sih Mas, belum bisa, mungkin ada cuman belum bisa rutin ya. Iya. Kadang-kadang kan juga stuck ya, atau kakak tunda sama kerjaan lain gitu ya. Nah itu Mas Erwin dulu berarti selama 2010 nyoba Microstock ya, tapi masih kerja itu ya. Sampai 2014-an, 15-an itu berarti double gitu ya Mas ya? Maksudnya double kantor sama Microsoft. Maksudnya gitu. Di akhir 2014 udah triple Mas. Di kantor, Microstock sama Fiverr. Fiverr itu menjelang gue keluar kantor aku nemuin Fiverr dan itu aku bikin video untuk desain. Karena saat itu Fiverr lagi gede-gedenya banget, itu kan baru keluar gitu kan, walaupun tampilannya masih minimalis dulu ya. Gitu. Iya. Berarti jalan di antara dua kaki nih, maksudnya kerja iya, online juga iya ya, dari Microstock juga iya, gitu keluar Microstock iya dan Fiverr ya. Jadi Mas Erwin ini lebih nyaman di dua kaki kayak gitu atau emang nggak sengaja aja itu? Dulu sebenarnya saya punya cita-cita karena si teman saya yang ngompor-ngomporin ini awalnya tidak termasuk orang yang suka sama kantor gitu, kantor pakai baju rapi, depan komputer gitu kan, ketemu klien meeting gitu kan, itu keren banget gitu kan. Tapi begitu si teman saya ini nih yang ngeracuni saya dengan Microsoft, membuat saya pengen dari Microsoft kan akhirnya kan begitu ketahuan ini hasil dari ada hasilnya kan dulu kan pengen cari yang lain akhirnya kan berpikir kok enak ya jadi berpikir pengen punya kebebasan dari segi waktu gitu. Benar sih. Iya aku yang ngerasain aku rasain juga waktu kerja kayak gini, emang kebebasan waktunya itu Mas yang paling kerasa banget dan paling nyebutnya paling nikmat mungkin. Nikmat ya begitu udah. Jadi kita punya keluar kantor tuh wah kayaknya enak bisa ngantar anak sekolah, bisa ngatur waktu gitu. Bener, apalagi kalau yang udah berkeluarga mungkin ya, itu lebih waktu sama keluarganya mungkin lebih dapat juga ya. Iya. Oke. Nah sekarang ini Mas Erwin kayaknya aku lihat banyak banget yang ditekuni sekarang, kayak YouTube juga, affiliate juga ya. Iya. Sejak kapan itu Mas kalau nge-YouTube-nya? Di YouTube baru Mas, 2019. Daftarnya sih udah lama ya, karena akun YouTube kan daftar dalam selama ada Google kan daftar ya kita akunnya. 2019 aku baru mulai untuk sharing tutorial gitu. Itu kan terinspirasi dari yang di depan saya ini nih. Sama Mas Yakobo. Mas Yakobo Purba. Waduh. Tapi lumayan kenceng trafficnya dari YouTube ya, maksudnya viewernya lumayan baik juga ya Mas, video Mas Erwin ya? Lumayan banyak selama kita milih target spesifik dan berfaedah aja, bermanfaat. Iya benar sih, target audience yang spesifik tuh lebih bagus lah daripada terlalu umum gitu kan. Terlalu umum ya. Terus intinya kan kita sharing pengalaman ya, nggak intinya berbagi dulu lah yang penting ya. Masalah penghasilan nanti lah. Gitu. Iya benar, iya emang paling mudah kalau mau mulai YouTube ya sharing aja pengalaman kita, apa yang kita tahu gitu kan. Iya. Mungkin orang di luar sana kayak kadang aku ngerasa juga Mas, aku sharing kayak gini bermanfaat nggak sih? Karena bagiku mungkin itu kayak udah biasa gitu. Tapi begitu aku buat videonya ternyata orang lain, wah ada yang butuh gitu. Iya ada yang butuh juga gitu. Sama juga Mas ngalamin kayak gitu. Sama. Nah, jadi yang kita pikir ini sepele dan ternyata bermanfaat bagi orang banyak, itu kan sayang kalau kita pendam sendiri ya. Iya benar. Jadi kita kan nggak boleh nyimpen kesenangan, ibaratnya peluang kita untuk diri kita sendiri juga kan kayaknya kurang baik ya, selama kita bisa berbagi, nggak peduli kita seberapa besar income kita, kalau kita ngerasa bisa
share gitu ya. Dan ternyata setuju. banyak yang antusias, banyak yang senang gitu, banyak yang terbantu gitu. Iya, benar. Malah beberapa di antaranya ada yang ngerasa ketolong karena mungkin dia sambil kuliahnya kekurangan biaya, misalkan dia sempat ngucapin terima kasih juga misalkan ke saya, itu alhamdulillah seneng banget maksudnya bisa ngebantu orang gitu. Benar sih. Asli itu Nggak dengan dana, nggak dengan duit, hanya dengan ilmu yang sebagai orang. Ya, Senang cerita sukses, cerita Mas bisa udah kayak gini, udah ada income-nya udah stabil gini. Walaupun kita cuma denger aja tuh rasanya kayak ikut ngerasain seneng gitu ya. Iya, apalagi ngedengar rasa kesuksesan orang yang kita ajarin gitu. Iya, benar asli. Ya, kan misalnya dari dia kemarin katanya ada satu teman ya, teman subscriber yang katanya ada kendala ya gitu kan. Ternyata begitu ikut Microsoft sama Viper, dia ngucapin terima kasih, katanya ada tambahan untuk membiayai kuliah walaupun nggak besar, tapi seenggaknya bisa orang tua nggak terlalu ngeluarin gede gitu untuk itu, jadi dia bisa ngebantu. Katanya sih orang tuanya sih awalnya juga kalau bisa berhenti gitu dari kuliah gitu kan, tapi dia masih pengen coba. Kira dengan ada saya sharing tentang Fiverr, tentang Microsoft, dia kebantu dan dia inbox dan saya terharu juga. Alhamdulillah gitu. Ternyata yang kita anggap sepele bermanfaat bagi orang itu kayaknya. Iya benar Mas. Iya kan, karena berbagi nggak harus dengan uang ya, dengan ilmu ya. Kalau bisa nolong ya alhamdulillah. Dan aku juga sering banget nih bilang waktu terbaik buat mulai itu waktu kuliah sebenarnya. Pas kuliah itu, jadi kita belum punya beban gitu ya nggak sih Mas? Kadang masih kita disupport orang tua, jadi seenggaknya beban kehidupan tuh belum terlalu berat gitu. Beda halnya kalau kita udah hidup sendiri, hidup sendiri, udah berkeluarga itu biasanya beban hidupnya udah ada bebannya lah gitu. Nah sedangkan waktu kuliah itu golden time banget nih. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin buat nyobain hal-hal kayak gini. Kalau saya sih dulu pas lagi kuliah belum ini Mas. Untuk belajar desain aja masih gabung sama marketing communication and advertising, jadi belajarnya luas Mas. Jadi pelajaran DKV itu masih gabung sama advertising, akhirnya belajar semua dan terlalu kompleks ya, ada plus minusnya sih. Dan juga saya tuh ngiri sama anak-anak sekarang yang DKV-nya itu udah misah gitu. Enak, DKV kita misah tuh berarti kesempatan buat belajar lebih mendalam tentang desain kan lebih ada gitu ya. Saya mau nanya Mas Yoko nih, waktu Mas Yoko kuliah itu ada nggak sih pelajaran desain yang diarahin ke bisnis online gitu? Justru soalnya zaman saya nggak ada. Nggak ada ya. Justru ini saya tuh kuliahnya jurusan IT sebenarnya Mas. Jurusan IT, jurusan IT. Dan waktu itu ada kelas multimedia, ya ada belajar desain gitu, cuman basicnya aja. Nah karena dari dulu aku suka gambar nih, jadi aku kenal Photoshop waktu SMA. Waktu SMA kenal Photoshop. Udah senang desain ya? Iya, senang gambar digital gitu. Terus akhirnya arahnya ke situ karena aku suka ke situ, aku kembangin skill desain sendiri. Dan waktu di kampus itu ada mata kuliah e-commerce. Jadi tugasnya kita bisa dapat A kalau kita dapat dolar gitu Mas. Dapat dolar. Iya. Jadi tugas akhirnya cuman nggak tahu gimana caranya kalian harus dapat dolar pertama kalian. Nah kalau dapat dolar dapat A. Nah si dosen ini coba apa? Situs apa? Website apa yang berhasil dapat dolar? Waktu itu si Pak dosenku ini dia jago banget emang Mas, dia tuh internet marketer gitulah. Internet marketer, dia main CPA dulu kalau Mas Irwin tahu. CPA, iya CPA. Ya. Pokoknya main baik lah. Terus dia sebutin beberapa website untuk menghasilkan uang dari internet. Salah satunya yang aku inget tuh Fiverr dan Flippa. Mas Erwin tahu Flippa nggak? Oh iya, yang website itu ya, website dijual ya kalau nggak salah. Yes, buat jual website gitu. Nah sampai waktu itu sampai kos pulang kuliah itu sampai kosan temen, aku bikin akun Fiverr di kosan temen waktu itu. Akun Fiverr. Tugas kuliah. Iya. Habis itu pulang ke kuliah, aku lanjutin tuh bikin gignya. Selang 2 minggu kemudian dapat order. Nah itu keren banget tuh. Saya kuliahnya enak banget, kuliah di mana? Apa dulu saya mungkin internet belum booming, saya angkatan 2003 Mas. 2003 belum ya Mas ya, jadi waktu itu ya. Mungkin belum terlalu ya. Jadi saya tuh di kafe aja tuh masih kecampur sama
advertising, dia belajar terlalu kompleks. Tapi ada positifnya juga sih jadi ngerti marketing ya gitu. Iya benar, marketing tuh salah satu hal yang penting juga sih Mas kalau buat nge-freelance atau making money online gitu. Yeah. Karena kita nggak bisa fokus hanya di teknis saja melulu. Betul. Harus melek marketing juga sih. Iya. Sama komunikasi ya. Komunikasi apalagi. Saya baca nonton YouTube-nya Mas Yoko nih. Pentingnya komunikasi bagi desainer. Nonton. Penting banget bener. Karena aku ngerasain Mas, waktu dulu fokus-fokusnya belajar di desain, gitu ketemu klien bingung nih, mau ngomong apa nih. Iya. Kalau cuma di sini jadi orang belakang ya, ibaratnya dulu kan kalau di advertising agency kan ada AE ya. Iya. Ada AE, ibaratnya juru bicaranya ya. Benar. Bukan eksekutif ya. Nah, desain grafis ya cuman ikut dia. Jadi dia yang bicara, kita yang manut gitu ya dulu ya. Di freelance ini kan kita merangkap semua Mas. Di freelance ini kan kita harus merangkap semua. Iya. Nyari klien ngerjain desain iya. Kalau di advertising agency masih ada itu ya, AE bagiannya ya. Ada travel, ada bisnis manajernya gitu. Jadi kita merangkap semua. Nah makanya ini aku nih tahun ini mau banyakin collab kayak gini Mas. Aku jadi punya campaign di tahun ini tuh berani mencoba. Jadi aku pengen sharing ke teman-teman lainnya di sini buat berani mencoba hal-hal baru kayak gini. Karena sayang banget kalau 2021 nanti nggak dimanfaatin peluang kayak gini gitu. Ini di Indonesia ini lagi meningkat-tingkatnya lah, lagi tumbuh-tumbuhnya ya Mas ya. Udah nggak kayak zaman 2010-an sampai 15-an awal itu mungkin masih tahap awal itu masuk gitu loh. Iya betul. Bahkan dulu affiliate marketing aja banyak kan luar negeri ya ini ya. Yang bawa ya. Ya ClickBank ya, dulu ClickBank, Amazon ya. Dulu baru itu aja yang saya tahu tuh. Makanya saya nggak berhasil dulu di affiliate karena terlalu luas ini. Nah, iya kalau affiliate kan kita pasar kita apalagi affiliate itu udah mulai tumbuh loh di pasar Indonesia. Ya nggak sih Mas? Iya, di Indonesia udah mulai bagus banget. Ya kayak produknya memang benar-benar maksudnya produknya memang membantu sekali untuk banyak produk yang membantu untuk desainer, untuk e-commerce gitu ya. Jadi benar. Dan itu di tahun-tahun 2010-an ya kayak Mas Heru tadi sebutkan, adanya cuma di market luar kayak ClickBank. Iya. Vizu. Sekarang ini udah banyak banget di Indonesia. Iya. Sampai itu saya ikut, Mas tau nggak? Dulu ada e-course Asian Brand kalau misalnya. Saya belajar affiliate. Dari berarti Mas Heru ini juga nih pemain lama juga nih Asian Brand. Tapi saya belajar itu bukan mempromosikan Asian Brand, tapi saya benar-benar belajar, dapat ilmu baru. Tadi kan dia kan berkala ya. Beda sama e-course-nya Mas Yoko kan bisa diakses kapan aja. Dia berkala. Dia untuk yang baru daftar tanggal segitu dapetin ini dulu gitu. Alhamdulillah dulu yang dapat duluan affiliate marketing gitu. Affiliate marketing dulu saya nyobain ClickBank gitu kan. Alhamdulillah ada sih satu sales, cuman karena dari segi bahasa kan dulu kan juga belum terlalu ini dan produknya belum ada yang mengerucut ke arah minat saya gitu. Nggak ada yang mengerucut ke arah desain gitu. Waktu itu kalau nggak salah diajarinnya Amazon ya Mas ya? Amazon dan ClickBank. Dan ClickBank yang digitalnya ya? Amazon produk fisiknya, digitalnya ClickBank. Jadi itu kayaknya pas kemarin aku main ke Jember ke tempat Mas Ilham itu Mas, ketemu Mas Malik itu kan sharing. Mas Malik juga legend ya. Waktu itu sharing. Kok tahu Asian Brand juga Mas? Asian apa? Iya waktu itu aku sharing kan tentang Asian Brand itu kan. Asian Brand. Iya, kok tahu itu juga Mas? Pemain lama berarti. Itu Mas Malik itu legend juga ya. Iya. Terus sekarang sukses punya produk sendiri. Gitu. Luar biasa. Luar biasa lagi dengan Malik. Sebenarnya kita menyusul ya seperti mereka. Ya, jadi ini Mas Yoko udah kayaknya, Mas Yoko sudah. Belum seperti mereka lah. Semoga secepatnya kita bareng-bareng ke sana semuanya. Bener. Jadi Mas Heru ini sekarang kegiatannya microstock, nge-freelance, nge-YouTube, affiliate juga ya? Iya, saya lagi jalanin 4 itu. Kok tahu sih Mas?
Kok tahu sih? Kok tahu? Poin dulu Mas. Ya, maksudnya di sini yang aku pengen sampaikan, begitu kita menemukan satu jalan, jangan berhenti di itu aja, ya nggak sih Mas? Jadi kayak dulu aku nge-freelance, aku pengen belajar lain nih, pengen belajar bikin konten, pengen belajar product creation, pengen belajar affiliate marketing gitu loh. Jadi kayak ya udah berani aja buat nyobain hal-hal baru gitu. Toh juga itu nggak ada ruginya gitu loh. Bahkan malah kita dapat iya, kita serugi-ruginya kita itu kayak kita dapat ilmunya kok gitu loh. Iya, serugi-ruginya dapat pelajaran ya. Dapat apa pelajaran yang membuat kita rugi ya? Enggak juga sih. Belajar ya apa yang bikin kita nggak berhasil di sini jadi pelajaran. Jadi nggak ada ruginya ya. Walaupun seandainya nggak tercapai pun dapat pelajaran dari situ ya. Benar. Jadi kayak jangan berhenti belajar aja gitu. Ya nggak sih Mas? Iya, betul Mas. Apalagi kalau misalnya udah ketahuan dapat satu kucuran dari satu sumber, harusnya semakin yakin dong sumber yang lain pasti bisa, insya Allah gitu ya. Iya. Misalnya saya kemarin kan Microstock ya, jadi nyoba Fiverr, jadi nyoba affiliate gitu, karena ada satu yang bisa nunjukin hasil gitu kan. Jadi penasarannya harusnya terpancing gitu. Dan ya itu sama kayak orang di sekitar kita tuh cuman butuh bukti aja Mas, kayak keluarga kita, mungkin orang tua kita. Kadang kan ada nih yang sharing nggak diizinin orang tuanya buat kerja kayak gini, mungkin karena belum ada bukti aja gitu. Begitu ada bukti, nggak cuma diri kita aja nih yang yakin, tapi juga orang-orang sekitar kita. Orang sekitar kita juga yakin, iya. Itu persis banget sama yang saya alami. Karena kan awalnya nggak pede kan, istri saya kan. Itu saya sama juga loh Mas, kayak gitu Mas. Dulu aku waktu resign itu kan, aku belum nikah nih. Cuman orang tua kan, ya namanya orang tua tetap khawatir kan, sampai mungkin 1,5 tahun, 2 tahun itu aku masih ditawarin kerjaan dari mereka itu. Dikiranya aku mungkin gak kerja kali ya. Udah ada penghasilan dari situ ya. Dikirain lu kerja di Mas, di bidang apa Mas kalau gitu Mas? Aku dulu di game developer Mas. Asik banget. Bikin game mobile buat Android gitu. Nah karena aku suka gambar kan, ilustrasi dari dulu, jadi aku ngambil yang posisi background desainernya. Iya, jadi yang gerakin bukan Mas Yoko mungkin. Bukan, aku yang bagian backgroundnya aja. Di lepasan ya. Iya, karena aku kalau gambar lepas ya bisa buat di-move. Karena aku kalau gambar ilustrasi karakter Mas, itu nggak bisa konsisten. Nggak bisa konsisten. Bisa konsisten, nggak tahu kenapa. Bisa konsisten atau nggak? Bisa konsisten. Nggak bisa. Bisa konsisten maksudnya? Nggak bisa konsisten. Jadi kalau karakter itu kan mungkin dari depan, dari samping, atau misalnya pas gerakannya kayak gini atau kayak gimana, nah, mukanya harus konsisten, semuanya harus konsisten. Nah itu nggak bisa kalau buat kayak gitu. Iya. Jadi aku lebih ke background aja. Kalau background kan nggak mungkin sama terus nih, beda-beda kan Mas. Iya. Setiap level beda ya, naik level beda gitu ya. Soalnya kalau di game itu kan 2 dimensi atau 3 dimensi Mas? 2 dimensi waktu itu Mas. 2 dimensi. Iya. Jadi kalau di game itu kan kalau bikin karakter kayak bikin animasi Mas. Jadi gambarnya harus misalkan gerakan lari harus digambar satu-satu kayak animasi. Iya, satu-satu gitu ya. Setiap frame gitu ya. Iya. Frame-nya bertahap. Padahal dulu cita-cita ini kalau yang ini ya. Mas. Iya. Udah kesampaian. Dulu cita-cita aku jadi animator, tapi waktu nyoba gambar karakter gerak itu susah ternyata. Tapi Mas nge-freelance sekarang dapat nggak kerjaan animator? Pernah dapat nggak kerjaan animasi? Enggak, cuman motion graphic aja sih, enggak sampai yang animasi frame by frame kayak anime gitu kan. Dulu kan mungkin melihatnya karena suka lihat anime, jadi kepikirannya animasi itu kayak anime gitu, frame by frame gitu loh Mas. Nah dulu sempat belajar animasi juga, cuman arahnya lebih ke motion graphic sih. Kalau motion graphic kan lebih enak ya Kak. Misalnya karakter misalnya harus langsung lah gitu. Iya. Nggak pelan-pelan kayak setiap berapa senti geraknya di gambar. Nah itu aku nggak tahu itu kelemahanku banget Mas, jadi nggak bisa konsisten gambarnya.
Misalkan gambar karakter karakternya lari ya. itu pasti beda-beda tuh. Iya. Masing-masing punya plus minus ya dari Iya, ini ya. benar. Makanya aku lebih main aman aja lah ke background aja lah. Waktu itu kan lebih suka gambar painting gitu kan. Jadi yaudah larinya ke background aja. Nah waktu Iya. itu di kantor tuh ada 2 divisi mas, game dan mobile app. Jadi aku nyobain dua-duanya tuh. Waktu itu aku nyobain pertama aku lupa ya, di game dulu apa UI dulu. Oh game dulu mas, game dulu. Kemudian ada posisi kosong nih di UI-nya di divisi yang mobile app-nya. Terus aku minta pindah ke situ belajar UI sebentar itu. Habis itu karena ya itu tadi sambil nge-freelance lama-lama capek, akhirnya aku putusin buat udahlah fokus di freelance aja lah gitu. Itu transisinya lebih mudah mas, pindah dari karakter ke UI UX itu lebih mudah. Sebenarnya kalau aku nih mas, jadi aku nih tipe desainer yang nggak punya style. Jadi aku lebih mudah mempelajari banyak hal gitu. Sama aku juga Ya. gitu. Cuman Jadi mas, maksudnya aku tuh susah banget satu karakter yang gerak tadi dan 2 logo. Logo tuh aku nggak jago sebenarnya. Iya, jadi lebih ke ilustrasi sama kalau layout ya masih masuk lah, masih bisa. Cuman kalau udah 2 itu mending aku serahin ke teman-teman yang lain lah gitu. Ya walaupun saya bisa ya, cuman mungkin kadang-kadang ada orang yang butuh waktunya jadi lebih lama karena ibaratnya bukan spesialisnya gitu ya. Dan Jadi butuh ya butuh kurang walaupun enjoy bisa juga mungkin sebenarnya kan, ngerjainnya tapi gitu. agak itu. Ya jadi kurang enjoy juga ngerjainnya gitu. Kurang enjoy ya kalau nggak Oke deh, Mas Erwin, makasih banget nih sharing-sharingnya. Ini kalau ngobrol langsung kayak bisa lebih lama nih. Iya, makasih banyak. Udah. Jadi pengennya ketemu gitu ya biar ini ya, atau berpart-part Kapan-kapan lah. kita bikin ngobrolnya. Yes, kapan-kapan nanti kalau udah Ya kalau berakhir lagi nggak COVID ya. pandeminya, mungkin aku Iya, pengen kesana atau usai. Mas Erwin kesini, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan segera usai ya, karena Jesse juga banyak nih yang pengen tanyain sebenarnya ke Mas Yoko gitu kan. Iya. Mas Yoko tuh kan produk kreator juga gitu ya. Produk kreator juga pasti kan juga bagi waktu. Gimana Mas? Sorry, tadi keputus internetnya. Sampai mana tadi Mas? Tadi panggilan seminar tadi ya? Iya, ada sih beberapa ini Mas. Iya. Beberapa akhir-akhir ini webinar yang rame itu, ada sih beberapa itu aku terima buat mengisi webinar itu. Cuman rasanya beda ya, maksudnya lebih gimana ya, lebih auranya atau apanya ya. Halo Mas. Ketemu langsung tuh lebih interaksi ya, lebih enak ya interaksinya. Iya. Itu. Ya cuman lagi rame-rame nih webinar, dan itu mungkin salah satu yang menyebabkan, mungkin dulu kan waktu zaman kita yang pelaku online nih webinar udah sering nih Mas. Tapi buat orang-orang umum kan mungkin mendengar kata webinar agak aneh nih. Nah sekarang ini dengan adanya pandemi, webinar lebih sering diadakan. Terus kerja dari rumah sering diadakan. Jadi apa yang kita lakukan? Iya, jadi udah gak dicurigain lagi yang di rumah-rumah. Udah sejutain lagi, bener. Udah gak dicurigain. Iya. Jadi udah jadi lebih terangkat kerja koloran gaji dolaran udah. Bener, asli. Jadi kan orang mikirnya, wah masih bobong kok beli mobil, beli ini gitu kan. Di rumah aja. Di rumah aja. Udah gitu koloran jangan-jangan berubah nih. Sekarang udah enggak ya. Orang udah teredukasi ya dengan ada hikmahnya berarti Mas ya. Ada hikmahnya ya berarti ya. Bener, iya selalu ada hikmahnya sih pasti Mas. Iya. Orang jadi teredukasi bahwa work from home itu enggak macem-macem gitu, maksudnya halal gitu dan kantor-kantor sekarang kan udah kayak ngelirik work from home juga kan Mas. Jadi kayak yang dulunya mungkin nggak kepikiran, sekarang jadi tahu gimana manfaatnya buat karyawannya mungkin yang kerja di rumah, dan efisiensi kantornya juga mungkin kan ya. Iya. Oke deh Mas Erwin, ini udah lama banget. Makasih banget ya.
Makasih waktunya. banyak Mas juga, terima kasih. Aduh, saya awalnya sih grogi loh pengen ini. Iya. Ketemu dosen kan. Terus ketemu Yokobong. Ya, channel idola yang masalahnya nih. Lupa itu channel idola. Iya, jadi aku pengen nyoba ini juga sih Mas, pengen lebih konten ngobrol-ngobrol santai gini aja lah gitu. Nggak usah kayak interview banget gitu kan. Kayak gini kan lebih nyantai, lebih ngalir. Iya, lebih kaku. Kadang orang soalnya aku jujur Mas, kayak pas ngelihat kan banyak nih sekarang YouTube podcast ngobrol gini itu lebih nyaman. Ya nggak sih Mas? Iya, betul lebih nggak tergantung catatan ya, jadi spontan ya, santai tetap aja. terarah ke topiknya gitu ya. Iya, dan setiap obrolan itu kan pasti ada hikmah yang bisa dipetik gitu. Setiap cerita ya. Oke Mas, ini aku mau tutup dulu ya Mas ya. Makasih banget pokoknya udah mau luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol ini. Nanti kalau udah bisa kemana-mana lagi, kita jadwalkan buat ketemu lagi mungkin biar mudah-mudahan ya. Saya juga banyak yang mau tanya. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Gobom dan Mas Erwin. Bye. Bentar Mas. Oke.